Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Rosadi Hunting. Pada kesempatan hari ini saya mau sedikit bercerita tentang unit saya ini teman-teman. Jadi unit saya ini Canon Super Deluxe ya teman-teman, yang modelnya 707. Nah, serinya seri AF 0604. Oke. 9 berapa ini? 93. Nah, unit ini lumayan teman-teman. Saya kemarin beli harga di 900-an ya ini. 900-an. Kalau menurut saya, kalau punya unit mau dibikin seperti ini, lebih baik beli yang 808. Kalau mau dibikin lengkap seperti ini, dia kalau di 707 ini belum ada ini ya. Belum ada rel buat dudukan teleskop. Kalau di 808 itu sudah ada rel buat dudukan teleskopnya. Nah, di chamber sama yang di depan sini ya teman-teman. Oke. Kalau yang 707 kita harus beli sendiri. Ini dudukan ini. Opo, apa nih Zam? Tuh keponakanku manggil-manggil. Oke teman-teman. Nah ini ya. Ini adapternya buat pasang mounting teleskop. Nah, kalau ini pun dipasang mounting teleskop, dia pasang teleskop pun dia nggak ngepres di belakang sini teleskopnya teman-teman. Nah, dia bisa di sini, di sini. Jadi posisi kita harus agak maju sedikit. Dan juga grendelnya, kalau grendel bawaan itu kadang-kadang bisa nyantuk sama teleskopnya teman-teman. Tukang ikan lewat. Ya, ini pun grendelnya saya ganti pakai punya Canon Magnum 808 teman-teman. Jadi kalau dipasang teleskop, begitu kita tarik ini grendelnya, dia nggak santuk dengan lensa belakang teman-teman. Oke, yang pertama kita pasang adapter buat teleskop, yang kedua grendel. Nah kemudian siapa ini? Sorry ya teman-teman. Kemudian di bagian depan ini dipasangi perdam teman-teman. Nah, mau saya pasangi perdam ini teman-teman. Nah, untuk perdam ini ada nepelnya, yang satu yang dirasuk itu satu. Saya udah beli tapi masangnya juga harus pakai lem. Kalau nggak pakai lem harus kayak di patri gitu teman-teman. Tapi saya nggak punya alatnya. Kemudian itu yang satu itu sudah nggak bisa saya pakai. Kemudian saya beli lagi ini teman-teman. Nah, adapter yang seperti ini. Ini model Magnum 808 teman-teman. Nah ini dural ya teman-teman. Nah kemarin saya beli di toko oren. Nah, kemarin itu posisinya seperti ini teman-teman. Nah jadi dia kurang presisi teman-teman. Nah karena saya alat nggak ada, tukang bubut jauh, jadi saya giniin teman-teman. Wah, manual teman-teman. Saya putar pakai bor. Nah, saya putar pakai bor sama obeng belah itu saya tajamkan, saya gesek-gesek. Saya gerus-gerus, akhirnya jadi seperti ini teman-teman. Supaya dia bisa masuk ini teman-teman. Nah, supaya bisa rapat presisi seperti ini teman-teman. Awalnya dia seperti ini teman-teman. Nah, saya kurang sip ya, kayak kurang presisi gitu. Jadi saya colak dalamnya nih, saya bikin lagi agak ke dalam jadi dia presisi. Nah, ini pun saya harus ngelobangin tutup pipa teman-teman. Nih. Ini tutup pipanya ini kan nggak ada dratnya teman-teman. Kalau di Canon 707 Bahari yang lama itu, yang keluaran lama itu dia ada bolongannya tutup tempat drat. Nah tempat ini teman-teman. Nah ini pun saya harus bikinnya teman-teman. Nah ini saya nanti mau ke bengkel karena saya nggak punya alatnya teman-teman. Nah jadi nanti saya bikin di bor, terus dibikin dratnya di dalam teman-teman, supaya ini bisa lengket di sini teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman. Dan ini popornya saya ganti juga teman-teman pakai fiber. Kalau menurut saya, kalau teman-teman mau unit Canon yang udah
mendekati sempurna, yang tempat peredamnya ada, kemudian tempat rel buat pasang teleskopnya ada juga. Nah, saya rasa ke Canon 808 lah teman-teman, tapi harganya lumayan sih, agak mahal. Tapi sama juga teman-teman kalau kita bikin kayak gini ya teman-teman. Nah, tambahin ini, ditambahin mountingnya, tambahin beli ininya, pasang teleskopnya. Kalau saya sih mending 808 teman-teman. Kalau mau dibikin popper fiber tinggal beli popper fiber, tapi saya nggak tahu popper fibernya ini yang 707 ini masuk nggak di Canon Magnum 808 karena saya belum pernah coba teman-teman. Oke. Nah, kalau kita mau pasang adapter peredam ini kan OD-nya OD22 teman-teman. Kalau untuk 727 itu OD25. Jadi ini nggak muat teman-teman, besar teman-teman. Kalau pipanya 727 besar. Jadi ini muatnya di 808 atau di 707 teman-teman. Oke teman-teman, saya mau bawa ke bengkel. Mudah-mudahan di bengkel ada alatnya, jadi bisa terpasang peredam untuk senapan kesayangan saya teman-teman. Oke, kita berangkat teman-teman. Teman, ini lagi dibikin sama Amang buat bikin beratnya guys. Oke, kita tunggu saja. Nanti next ininya kita bikin apa namanya, buat pen di sini yang belakangnya nih tibor. Oke, saya sudah sampai di rumah. Tadi saya cuma ngambil sedikit aja videonya di sana teman-teman. Nah ini ya, udah dibikin lubangnya teman-teman. Kemudian untuk handle-nya nih, pompa ini aku bikin ininya nih, diperbesar lubangnya. Jadi dia, oh ini tadi Amangnya terlalu bersemangat. Jadi dia apa? Nggak lagi dilem. Kemarin aku lem ini teman-teman, tapi sekarang sudah bikin begini. Jadi dia kuat dah. Oke, kita coba lepas ininya ya. Nah, begini teman-teman. Jadi bikinin lubang dratnya teman-teman sama Amangnya tadi teman-teman. Oke, tinggal kita pasang teman-teman. Hop, tom, tom, lele, lulu, mayang. 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 Mayang hop tong tong lele lulu mayang hop tong tong lele hop tong tong lele hop. Bacok pakai rokok dijeblesin gini. Aduh, masih mau berdos teman-teman. Triggernya lumayan empuk. Yang mau tahu cara triggernya yang single bacok ini, di video saya sebelumnya ada teman-teman. Tapi resikonya seperti ini teman-teman. Nah ini aku kasih tahu resikonya juga. Nah kalau kita majuin pelan-pelan dia mau teman-teman. Tapi kalau misalnya kalau kita tarik langsung kita dorong gitu, kita lepas, dia mukul sendiri. Jadi harus tahan. Kalau dia benar-benar gigit, nah ini kelewatan. Gitu teman-teman ya. Ada celahnya teman-teman. Nah kita ambil celahnya. Nah hati-hati kalau teman-teman, kalau kebablasan bisa seperti ini, malah lebih parah lagi dari ini kalau kebablasan. Jadi paskan dia dulu, kalau sudah pas baru dorong. Nah begitu teman-teman. Ini di gini aja langsung bisa teman-teman. Kalau kemarin tuh keras sekali, jadi kita udah pas target, pasin di target, malah terbang teman-teman. Karena apa namanya, triggernya ini ketika ditarik dia goyang. Nah itu sedikit. Oke,
kita lanjut pemasangan. Nah ini teman-teman, aku bongkar aja biar nggak gagal paham. Nah jadi triggernya itu kenapa bisa empuk, karena ini awalnya itu dia sangat mengait sekali ininya. Nah jadi ininya aku gerinda di bagian atas ini, ku asah pakai batu asah. Nah jadi dia agak kayak gini teman-teman, karena kan hammer itu kan dia begitu kita tarik kan dia ngait gini teman-teman. Nah ngait gini, kalau ininya terlalu tinggi jadi untuk mijiknya kan apa namanya, kita harus agak dalam dan agak keras teman-teman. Jadi aku bikin kayak gini teman-teman. Jadi nah di sini teman-teman hati-hati di sini, ini bisa patah kalau misalnya salah ya teman-teman, nanti aku disalahin. Wah ini gara-gara ngikutin si Rosadi jadi begini nih, tapi ya kita harus kita amati aja teman-teman di mana ini nyantuknya dengan dengan hammernya ini. Nah, ini kepalanya ini yang di bagian ininya nyangkutnya di sini. Nah kemudian yang ini untuk ngait, untuk nahan gitu teman-teman. Nah, jadi kan pas ditarik kan tinggal plek gitu aja, enak. Oke teman-teman, begitu caranya teman-teman. Dan jangan lupa kalau masang atau ngelepas, hati-hati karena di trigger ini ada ini gotri kecil. Nah ini teman-teman, sama di grinder juga ada teman-teman, nanti aku bikin videonya buat di grinder. Pop, tong, tong, lele, lulu, malang. Jadi untuk di ujungnya ini jangan terlalu bikin agak bulat ya teman-teman, jangan bikin bulat. Jadi harus bikin kasih ada bagian kayak rata gitu dia teman-teman, supaya untuk ngait. Kalau terlalu bulat dia nggak gini teman-teman, nggak bisa nahan hammer. Jadi di depan ini bikinlah kayak bagian rata teman-teman. Nah bikin rata gini teman-teman, sedikit biar dia nyangkut supaya nggak nembak terus teman-teman. Nah ini aku baru ketemu teman-teman. Oke aku pasang teman-teman ya. Lulu, malang. Bisa goyang-goyang kalau nggak kita lem. Wah ini posisi banget teman-teman. Oke kita tes suaranya teman-teman. Oke teman-teman kita kompak. Ini tanpa peredam ya. 1, 2, 3. Ini nyantuk nggak sih? Nyantuk nggak sama pompaan? Takutnya nyantuk. Oh enggak teman-teman. Enggak ya, aman. Nggak nyantuk. Waduh tambahin lagi nih. Ini nggak pakai peredam teman-teman. Bedain ya teman-teman. Nah ini nggak pakai peredam, kemudian ini kita pasang peredam. Kita kompak 4, 1, 2, 3, 4. Oke tarik gerindernya. Dan wow ini lumayan senyap teman-teman. Dan alhamdulillah ya untuk Canon 707 dengan seperti ini saya udah lumayan puas lah. Saya ini pemakai senapan juga pengrusak teman-teman. Saya bikin rusak kayak gini lah, bikin rusak lah, dibikin apalah. Karena kalau nggak kayak gitu saya nggak dapat ilmunya teman-teman. Nah, saya ini orang yang suka penasaran, pemula tapi suka penasaran. Jadi senapan rusak, aduh itu sudah menjadi konsekuensinya teman-teman, karena saya pengen senapan itu seperti apa yang saya pikirkan teman-teman. Nah oke udah clear. Nah ininya juga udah kenceng. Oke aman. Wah seperti ini teman-teman, pasang peredam. Nah dan ini kemarin itu agak lumayan kebuka banget ya. Gimana ya, agak kebuka gini lah teman-teman. Nah agak nonjol banget. Kalau ini udah lumayan agak kurang teman-teman. Nah udah mau hampir mendekati pas.
mungkin tinggal di kerok-kerok dikit aja. Untuk bagian popornya udah mulai agak kelihatan rapi lah sedikit daripada kemarin. Oke teman-teman, pasang peredam teman-teman. Oke guys, ini kita nyetel peredam. Nah, cara nyetel peredam itu kalau yang pakai ini ada baut kayak gini, itu tinggal dipaskan guys. Kalau masih di bagian atas yang hitam, ada bagian yang nggak bulat banget kayak bulan separuh, itu bagian bawah yang dikencangin. Nah, jadi dia naik seret. Nah, contohnya kalau untuk apa peredam yang center itu, nah dia nggak ada bagian hitamnya ya teman-teman. Coba saya zoom, bentar ya, ngepasin dulu. Nah ini ya, jadi dia tuh di ujung itu nggak ada bagian hitamnya, lurus langsung lubangnya, nggak ada yang kayak bulan sabitan itu teman-teman. Gimana ya, coba bentar. Ini ya lubangnya. Aduh, mana yang jelasinnya, susah ya. Saya juga baru belajaran teman-teman. Ini ya teman-teman. Nah, pokoknya larasnya itu plong gitu teman-teman, nggak ada yang kelihatan seperti bulan yang ketutup separuh. Nah ini pokoknya plong, nggak ada hitam-hitamnya, lurus gitu teman-teman. Kalau masih ada seperti apa, seperti yang menutup. Nah ini teman-teman ya, ini larasnya ini bener-bener apa, persisi peredamnya. Kalau ada masih ada hitam gitu kelihatan, itu berarti dia nggak persisi teman-teman. Saya juga agak sulit menjelaskannya teman-teman. Ini udah pas, udah apa, udah persisi. Ngambil contohnya pakai peredam ini aja ya. Nah ini peredamnya ini aku tutupin kayak gini teman-teman, nanti teman-teman bisa tahu. Nah itu kan ada kayak hitam gitu kan. Nah berarti itu dia nggak center teman-teman, nggak pas. Nah dia nggak pas itu teman-teman, dia harus kita geser lagi. Nah supaya kita mencari titik tengahnya itu, kalau yang pakai sistem baut kayak punya saya itu tinggal kita kencangin, ada yang kita kendorin gitu teman-teman, dicari celahnya. Kalau yang sistem drat mungkin ada di YouTube-nya teman-teman yang lain yang udah bikin, tinggal lihat di situ aja teman-teman. Nah kalau saya sih ya bisa-bisaan aja teman-teman, pakai cara yang udah dibikin sama teman-teman yang di YouTube, teman-teman senior lainnya yang udah paham. Nah kalau ini kan sistem baut ini, jadi kalau ada yang kurang pas tinggal dikencang-kencangin aja teman-teman. Oke, ini udah persisi teman-teman. Jos.